Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, kembali lagi saudaraku yang saya cintai dan saya banggakan. Untuk semua salam sejahtera, rahayu, rahayu, rahayu. Di sini kita akan membahas salah satu pertanyaan daripada penonton kita yang di YouTube, bertanya, Kang atau Bang, bagaimana caranya menyaksikan Allah di dalam sholat? Jadi sebelum melangkah ke sini, kita perlu perhatikan bahwa Allah itu adalah nama sifat Tuhan. Kemudian Allah itu jangan dikatakan seperti makhluk atau bisa menyerupai segala sesuatu. Tidak. Karena segala sesuatu ada di dalam dirinya Allah. Jadi Allah itu adalah nama sifat. Dan sifat daripada Allah ataupun perbuatan daripada Allah ataupun nama daripada Allah ada sempurnanya pada insan dan seluruh alam semesta. Jangan mengatakan bahwa Allah itu Tuhan, tapi akan tetapi Tuhan adalah Allah. Wujud Tuhan dengan Tuhan itu berbeda. Wujud itu bukan Tuhan. Tuhan itu adalah dirinya sebenarnya. Tuhan itu pangkat, sebutan. Jadi di balik Tuhan itulah yang sebenarnya. Jadi ketika kita ingin menyaksikan Allah di dalam sholat, banyak yang salah paham, saudara. Begini, ada yang salah paham ketika dia bertakbir, dia mengingat dirinya di dalam ingatannya. Hati-hati, saudara. Yang kedua, ada orang yang melihat cahaya. Nah, ingat, dia seolah-olah melihat cahaya di depannya. Yang ketiga, ada juga orang yang membayangkan lafaz Allah, alif lam lam ha, di depan tempat sujudnya. Perhatikan, saudara, jangan sampai salah paham, karena ini lebih daripada menipu daripada diri sendiri. Jangan sampai kita mengingat selain Allah di dalam sholat. Jangan mengingat diri, karena itu di luar daripada. Kenapa kita mesti mengingat? Padahal Allah sudah nyata senyata-nyatanya. Siapa itu yang bergerak? Makanya ketika takbir, kita harus panak dalam alif ka'baro, akbar. Allah, sambil sembari niat, Allahu Akbar. Di sini kita sudah mi'raj. Kesadaran kita sudah mi'raj ke langit, ke Sidratul Muntaha. Jangan sampai kita tidak mi'raj. Caranya bagaimana? Kita harus tahu letaknya Allah di dalam sholat. Letaknya Allah di dalam sholat, itulah dia yang berkata-kata. Jadi kita kembalikan sifat kalam ini adalah sifatnya Allah. Jadi di mana kita melihat siapa itu yang berkata-kata, itulah Allah. Siapa yang bergerak, yang berdiri, yang ruku, yang sujud, yang duduk, itulah dia. Saksikan itu. Jangan ingat. Jangan mengingat Allah, ingat diri, jangan. Ini terlalu berbahaya paham seperti ini, saudara. Dan bahkan, mohon maaf, ketika kita melakukan sholat, jangan niat untuk mengatakan kita yang sholat. Karena tidak diterima sholat kita mulai dari balik sampai 60 tahun, 70 tahun sampai kita mati, saudara. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita masih mengakukan, masih merampas, pencuri, korupsi, merampas. Yang paling dosanya yang sangat besar adalah merampas hak Allah, merampas baju atau jubahnya Allah, pakaiannya Allah kita pinjam, ini sangat tidak adab. Maka perlu diperhatikan, saudara. Kemudian ada saudara kita di channel yang yang di sana di sebelah, mohon maaf saya komentar ini, channel sebelah mengatakan bahwa Allah itu bisa menjadi wanita, bisa menjadi laki-laki. Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah, suci Allah, tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Jangan mengatakan Allah itu bisa jadi perempuan, bisa jadi laki. Kamu salah paham, mas. Itu adalah kesalahpahaman yang sangat besar. Saya tidak mau dengan melihat seperti ini terus ngaku-ngaku, bahkan mengatakan ini Allah. Jangan, tidak. Apa yang saya nyatakan di dalam konten-konten saya sebelumnya bukan mengatakan bahwa kita Allah. Dan ada yang berkomentar kepada saya itu juga di YouTube, mohon maaf, itu mengatakan kamu lebih parah daripada Salafi dan Wahabi, mas. Karena Salafi itu meyakini daripada Allah di atas langit itu kaum Mujassimah.
Akan tetapi Anda ini meyakini bahwa Anda adalah Tuhan, Anda adalah Allah. Saya tidak meyakini bahwa saya adalah Allah dan Tuhan, bukan saya. Jadi begini, kita kembalikan setiap yang bergerak, setiap yang bergerak daripada manusia, hewan dan semuanya, alam semesta, itu yang gerakkan Allah. Bukan berarti manusia, hewan dan semuanya itu Allah Tuhan, bukan. Yang gerakkan, karena apa? Kita ini dimaujudkan. Jadi alam semesta dan manusia hanyalah bayangan, tapi jangan dipisahkan sifatnya. Jadi insan dengan alam semesta itu sifat Tuhan, bukan Tuhan yang bernama Allah. Paham? Jadi jangan sampai ya kita juga mengaku Allah. Beda lagi dengan Syekh Siti Jenar, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, man fi jubbati illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Ibnu Arabi dan lain-lain sebagainya. Beliau itu dalam keadaan syatohat, dalam keadaan mabuk, syakar. Di mana adab kita kalau kita langsung mengatakan bahwa akulah Allah? Itu tidak punya adab. Kita mendahului para guru-guru, mendahului para nabi, mendahului penghulu kita, yaitu baginda Rasulullah SAW. Maka jangan sampai kita meyakini seperti itu. Maka kembali lagi tadi ke temanya, menyaksikan Allah di dalam sholat, dialah yang berkata-kata, dialah yang melihat, dialah yang bergerak, sampai salam. Itu perlu diperhatikan lagi, saya ulang tadi ya, jangan sampai kita salah paham, jangan sampai. Karena ketika kita salah paham, kita menyerupakan Allah dalam segala sesuatu. Tidak, Allah itu bukan segala sesuatu, akan tetapi segala sesuatu ada di dalam lindungan Allah, genggamannya. Maka kita ini adalah bayangan yang semu, majasi. Jangan sampai kita ini adalah wujud yang asli, tidak. Wujud palsu, hadirin. Ibarat tangan dengan gerak, bayangan dengan yang punya bayang. Oke, begitu dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.